Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Deksidania. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Agroforestry dan Biodiversitas dengan dosen pengampu Ibu Sri Dewi Murni, SPMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang biodiversitas atau yang biasa disebut dengan keanekaragaman hayati. Apa yang dimaksud dengan biodiversitas? Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity, yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat maupun ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. Variasinya dapat berupa variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi, yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah semua keanekaragaman pada tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari biodiversitas. Keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi sifat dan penampilan individu dalam suatu spesies. Contohnya, variasi antara bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies yaitu variasi antar spesies dalam suatu ekosistem. Contohnya, harimau dan macan tutul. Dan yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, hutan hujan tropis, hutan gurun, dan ekosistem laut. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama ada sumber pangan seperti tanaman, hewan, dan spesies laut. Sumber obat-obatan, bahan baku industri, bahan bangunan seperti kayu, bambu, dan rotan, bahan tekstil seperti kapas, sutra, kulit, wool, serat, bulu hewan, dan kulit kayu, penyeimbang ekosistem, sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir, keanekaragaman hayati juga bermanfaat untuk menjaga kualitas air. Sayangnya, keanekaragaman hayati kita saat ini sangat terancam akan kepunahan dan kerusakan ekosistemnya. Beberapa penyebabnya adalah yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan perubahan habitat di laut dan daratan dan dapat menyebabkan hilangnya biodiversitas secara mendadak. Yang kedua ada peningkatan populasi manusia. Peningkatan populasi manusia menyebabkan peningkatan konsumsi yang berakibat pada hilangnya habitat. Yang ketiga ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, perumahan, dan pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan hilangnya habitat. Yang keempat ada pencemaran ekosistem. Pencemaran ekosistem dapat menyebabkan keracunan dan kematian makhluk hidup, kerusakan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kelima ada penebangan liar. Penebangan liar dapat menyebabkan hilangnya hutan. Hutan adalah rumah bagi jutaan spesies, hewan, dan tumbuhan. Penebangan liar menghilangkan habitat mereka, memaksa mereka untuk berpindah atau bahkan punah. Yang keenam ada penggunaan pestisida secara berlebihan. Penggunaan pestisida secara berlebihan tidak hanya membunuh hama, tetapi juga dapat membunuh serangga seperti lebah, burung, dan ikan. Yang ketujuh ada spesies invasif. Spesies invasif dapat bersaing dengan spesies asli dan menggantikannya, sehingga dapat menyebabkan kepunahan terhadap biodiversitas. Yang kedelapan ada bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi dapat menghancurkan hutan, terumbu karang, dan habitat lainnya yang menyebabkan kerusakan ekosistem dalam skala besar. Yang terakhir ada konflik bersenjata.
Konflik bersenjata seperti penggunaan bahan peledak dapat merusak tanah, air, udara, serta membunuh satwa dan tumbuhan yang ada. Punahnya biodiversitas memiliki dampak yang sangat luas dan serius, baik bagi lingkungan maupun kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa dampak utama yang perlu kita waspadai. Yang pertama ada kerusakan ekosistem. Setiap spesies memiliki peran unik dalam ekosistem. Punahnya satu spesies dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan efek domino pada spesies lain. Yang kedua ada hilangnya sumber makanan. Banyak spesies hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi spesies lainnya. Punahnya spesies tertentu dapat menyebabkan kelangkaan makanan dan mengancam kelangsungan hidup spesies lain. Yang ketiga ada peningkatan erosi. Tumbuhan membantu menahan tanah dan mencegah erosi. Hilangnya tutupan vegetasi akibat punahnya spesies tumbuhan dapat menyebabkan erosi tanah yang lebih parah. Yang keempat ada perubahan iklim. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam mengatur iklim. Hutan misalnya menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat mempercepat perubahan iklim. Yang kelima ada hilangnya sumber makanan dan obat-obatan. Banyak tanaman dan hewan merupakan sumber makanan dan obat-obatan bagi manusia. Punahnya spesies tertentu dapat mengurangi ketersediaan sumber daya ini. Yang keenam ada kerugian ekonomi. Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan sangat bergantung pada keanekaragaman hayati. Punahnya spesies dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Yang ketujuh ada ancaman kesehatan. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam menjaga kesehatan manusia. Banyak penyakit menular berasal dari hewan liar. Hilangnya habitat alami dapat memaksa hewan liar untuk lebih sering berinteraksi dengan manusia dan meningkatkan risiko penularan penyakit. Yang terakhir ada kerusakan sosial dan budaya. Banyak masyarakat adat memiliki ketergantungan yang kuat pada keanekaragaman hayati. Punahnya spesies dapat mengancam mata pencarian dan budaya mereka. Upaya pengendalian punahnya keanekaragaman hayati meliputi berbagai strategi yang dirancang untuk melindungi dan melestarikan spesies serta ekosistem. Beberapa langkah utamanya termasuk: pertama ada pembentukan kawasan lindung, pengelolaan ekosistem berkelanjutan, pemberantasan spesies invasif, penerapan 6S yaitu Release, Relocation, Reproduction, Restocking, Rehabilitation, dan Research untuk mendukung pemulihan spesies terancam. Yang terakhir ada edukasi untuk kesadaran kepada masyarakat.